Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Utabara dalam Suara Indonesia. Suara dari orang-orang yang bekerja dengan penuh cinta dan pengabdian. Indonesia negeri yang besar diisi oleh orang-orang yang berpikiran besar, berjiwa besar, dan berkarya besar. Sudah ada dua orang fotografer jurnalistik yang hadir di studio kita malam ini. Yang pertama adalah Oscar Motuloh dan Arbain Rambe. Dua-duanya teman saya. Yang pakai kacamata itu namanya Arbain. Yang gondrong BO. Saya panggilnya BO. Ya kan? BO yang mana nih? BO. Semua orang manggil BO kan? Muridnya, teman-temannya. Apa karena dia paling tua ya? Soal sistemnya Bang Olufsen. Iya kan? Kita pernah wawancara fotografer juga, cuman fotografer fashion. Ya kan, temannya BO, temannya Arbain juga kan. Kemarin itu Darwis dan Firman. Sekarang cerita fotografer, tetapi fotografer yang ini juga adalah jurnalis, gitu kira-kira. Artinya, kurang begitu ya? iya diceritain dong, diceritain. Fotografer, iya tunjuk-tunjukkan. Ya ini kamu yang di Kompas, Arbain. Iya, foto jurnalistik orang sering menganggap serem. Padahal sebetulnya semua foto itu foto jurnalistik. Semua? Semua emang foto. Selama foto itu mengandung informasi, dia jadi jurnalistik. That simple. Jadi foto Mas Darwis juga bisa jadi jurnalistik. Walaupun hanya perempuan bersanggul. Dia motret Krisdayanti atau artis siapapun di koran sebagai foto profil, dia foto jurnalistik, kategori portrait. Kalau foto paspor saya? Bisa jadi foto jurnalistik. Suatu ketika, misalkan Anda jadi buronan. Oh, dilaporkan seperti Gayus. Kriminal. Terus orang ingin tahu seperti apa, nah itu jadi jurnalistik. Tergantung konteksnya ya. Ya, basically semua Fungsinya. foto Fungsinya. bisa jadi jurnalistik. Ya, tergantung fungsinya. Kalau fungsinya. Oke, jadi fotografer jurnalistik itu udah berapa lama? Saya 23 tahun. Lumayan ya. Dari Baru mulai 23 lulus. Kan dulu Bain kuliahnya di ITB. Ya, Kan kuliahnya sama teman saya. ya. Jurusan apa? Teknik sipil. Terus ngapain jadi fotografer? Selesai kuliah, saya kerja di Papua sebagai seorang insinyur sipil. Diliput Kompas, tiba-tiba tertarik jadi wartawan, pindah selesai. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Sebenarnya sekolahnya jadi percuma ya, Beo ya? Enggak juga Enggak sih. juga ya? Enggak juga. Karena masih belajar tentang tata bangunan dan tata cara memotret juga. Kepake nggak ilmunya sebagai insinyur sipil? Sempat kepake tahun 96. Sempat kepake sedikit ya untuk tulisan yang berbau teknik sipil ya. Kadang redaktur minta saya. Ya sejauh saya masih ingat ya saya masih bisa. Jadi sejak saat itu sampai sekarang nggak pernah mengerjakan pekerjaan sebagai seorang insinyur sama sekali. Nggak pernah. Lebih asik motret ya? Hanya jadi latar belakang lah. Latar belakang. Kalau BO, background. Kalau BO sendiri tahun 88. 88 ikut pendidikan di kantor berita Antara waktu itu. Itu karir pertama juga? Karir pertama dan sama sekali saya nggak ngerti dunia jurnalistik sebelumnya. Gitu. Terus? Lupa loh, Oscar itu sebenarnya ahli film. Sebelumnya itu yang mau ditanya. Kamu juga boleh nanya kok, baik. Ahli film dari Hongkong. Film. Ahli film apa, Beo? Enggak. Kok enggak? Enggak. Kalau film itu mungkin gini ya. Film itu film fotografi. Movie artinya sama. Aku rasa juga mirip dengan Arbain. Kita juga adalah penggemar film, menonton film sebetulnya sejak kecil ya. Saya kalau harus menulis tentang film, siapa pemainnya, gimana plotnya, sebenarnya saya telepon dia dan selalu dapat jawaban. Oh, jadi sebenarnya dia bisa menulis resensi film dan menjadi kritikus harusnya. Harusnya seperti Almarhum Julian itu sepak bola sangat ngerti. Penulis sepak bola di Kompas itu kalau ditanya sepak bola tanya Julian. Oh, kalau film tanya Oscar. Tanya Oscar. Kalau ada seorang menulis tentang film, tanya saya telepon Oscar. Iya. Gitu ya. Nah, iya. Tapi yang dipakai sebagai referensi nggak tahu. Iya. Nah jadi ini kita ini datang dari dunia visual lah ya. Dua-duanya kita belajar fotografi secara otodidak. Memang pada zaman itu belum ada sekolahan sama fotografi sekali. ya. Jarang yang bisa ditanya juga. Di kantor tuh di training dulu nggak waktu kalian pertama kali kerja? Siapa yang training?
kantornya mungkin bagian khusus untuk foto jurnalistik itu enggak? Nggak secara Dilepas langsung, aja? tapi sebagai wartawan kita berdua ini memulai karir dari posisi yang sama sebagai reporter. Jadi kita nulis kita dan sebagainya. Kemudian baru menjadi fotografer jurnalistik begitu. Oke, kalau sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan di kantor yang dilatih oleh kalian berdua. Ya, dunia internet membuat beberapa orang fotografer merasa perlu untuk bisa ngomong. Dulu tidak ada. Dulu saling tunjuk kalau namanya pendidikan. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau ngomongin pelatihan foto jurnalistik, banyak yang ngerti ilmunya tapi untuk ngajar mereka enggan, malu atau tidak mau, nggak tahu. Kebetulan Arba'in suka. Saya sama Oscar ya sampai sekarang kalau nggak saya Oscar terus. Iya. Mulai ada beberapa pengantin muda, tapi yang ngerti-ngerti kebanyakan itu pemalu, seperti almarhum KR Riyadi atau teman saya Julian almarhum itu lu aja selalu begitu, lu aja. Iya, itu kan harus ada passion juga. Maksudnya keinginan untuk mengajar, mendidik dan mentransfer spirit dalam memotret itu, ya kan? Ya mirip Bukan kayak sekedar ini, teknik aja dong, BO, ketika mengajar. itu sebenarnya mirip kayak atlet sepak bola lah ya. Jadi kalau misalnya seseorang udah memasuki masa sebagai reporter gitu, reporter foto, maka dia kan pelan-pelan juga harus menata karir selanjutnya. Ya kalau itu udah jadi pelatih lah dia. Ya. Misalnya si Ronaldo dan sebagainya kan, nggak semuanya begitu, nggak semuanya akan. Nggak semua bisa jadi nggak- coach. Nggak semua, cuman mungkin kita punya latar belakang yang sama bahwa ketika kita memulai mempelajari dunia melihat, the art of seeing dalam dunia fotografi, ya otomatis kita juga ngelihat bahwa kedepannya mestinya generasi selanjutnya nggak seperti kita. Iya, Betul. zaman waktu dulu nggak ada yang mengajarkan ya kan, jadi harus otodidak. Jadi lebih beruntung dong yang sekarang ya. Iya, saya sama Oscar beruntung di suatu lembaga yang kalau kita mau otodidak, alat dan segala hal tersedia. Ada banyak hal yang banyak orang yang mungkin ingin belajar, tapi di suatu lembaga yang mungkin tidak lengkap selengkap kami berdua. Di antara itu alat cuci cetak saya tahun 90-an sering juga ke tempat Oscar komplit. Di rumah saya juga cukup komplit. Sementara di beberapa teman saya yang lain mungkin lembaga tempat dia bekerja tidak selengkap itu gitu loh. Jadi untung ya institusinya mendukung, ya kan? Nih, saya ini tamu-tamunya tuh dihidangkan sirih. Pernah makan sirih nggak sih? Pernah di Nias. Pernah di Nias ya. Mau makan sirih lagi sama saya ya? Mau nggak? Boleh. Nah, boleh. Ini saya nyiri yang ketiga kali berarti. Yang ketiga ya, hebat. Pertama saya masih kecil. BO pernah nggak? Ya, pernah dong. Pernah. Nah, Di? ini kan nenek saya yang ciptain. Dari Ini tahu Sabang. nggak ini lambang apa? Nggak tahu. Itu Kita tuh cenderung untuk merupakan ada pemikiran filosofis, ada landasan dari segala sesuatu di sekeliling kita yang cenderung untuk terlupakan. Si sirih ini tahu nggak apa? apaan tuh? Sirih ini kan pohonnya ngerambat dari bawah sampai ke atas. Ya, artinya ya itu dari reporter terus sampai ke atas pelan-pelan dan dia ini tanaman yang menumpang tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Jadi dia freeloader tapi dia nggak matiin tanaman. Mandiri lah dia ya. Iya, mandiri. Malah bikin tambah cantik tanamannya. Seperti Kompas dan Antara jadi tambah cantik karena ada kalian berdua gitu lah kira-kira. Terus dia dikasih si kapur ini. Si kapur ini tahu nggak artinya apa? Putih. Iya, benar. Putih itu biasanya apa? Suci. Suci. Artinya, pinter banget ya, pinter banget. Kok nggak bisa jawab sih? Arba'in bisa jawab, so Oscar nggak Buat bisa. urusan gitu dia nggak ahlinya. Loh, itu kan dia berarti dia berpikir secara filosofis. Orang Indonesia tuh banyak banget ya kan dasar-dasar pemikiran dari alam sekitarnya. Ini gambir. Gambir ini rasanya sepet terus nanti jadi manis gitu. Saya pernah naik mobil menggilas orang jemur gambir. Di jemur gambir di Sumatera Barat. Ganti berapa kilo. masih lihat ininya ya, masih lihat pohonnya ya. Enggak, sudah Udah dikeringin, kayak gitu? Sudah dibentuk-bentuk itu. Terus Saya nggak melihat, saya gilas dengan mobil, harus mengganti beberapa kilo, saya lupa, cukup banyak. Iya, gambir masih diproduksi dan ini dia bisa ngobatin penyakit macam-macam juga katanya gitu. Saya sih udah pernah nyobain, teman saya ada tuh salah satu fotografer Kompas juga yang diabetes. Terus disuruh makan pinang, diambil bijinya, direbus sama air, dia minum itu 2 minggu, sembuh deh diabetesnya. Beneran itu.
Sari pinang, obat segala penyakit, saya pernah dengar. Betul, bijinya. Tuh. Pernah dengar pinang dibelah dua nggak? Ya, dibelah dengan apa dulu? Sama gapit, ini jenengnya gapit. Pernah lihat nggak? Itu buat Pernah lihat nggak? Kapit dan Goliat. Gapit and Goliat. Gapit and Goliat. Gapitnya kecil, Goliatnya segimana tuh? Iya. Iya kan? Ini buat sunat kok bisa. Pastikan imajinasinya. Siapa yang kemarin bilang kalau buat sunat alatnya lain kali ya, Bain ya? Ada dulu dari bambu kan? Lah, Sampai 7 bulan teman saya ada yang masih disunat dengan bambu bilah itu kan, istilahnya bilah. masih. Itu lebih tajam daripada pisau katanya. Dan malah. itu dukun-dukun sunat seperti itu hebat loh, banyak banget di seluruh Indonesia, di tempat-tempat yang nggak ada dokternya, dan mereka juga tahu bagaimana cara. Sembilu atau bilah ya? Sembilu ya namanya ya? Sembilu. Sembilu, pisau dari bambu. Hatiku perih tertusuk sembilu gitu kan? Ada paling patah. tajam loh itu, stiletto. Iya. Karena malah nggak sakit pakai itu. Emang pernah lihat orang yang disunat pakai bambu? Pernah dengar tapi belum pernah lihat. Belum pernah motretnya juga? Nggak boleh kali. Oh nggak boleh ya? Itu termasuk kekerasan nggak? Kekerasan yang diizinkan. Iya dong, itu kan termasuk bagian dari budaya bagaimana menyunat dengan sebilah bambu. Nih, jadi kalau di kampung, di desa, di tempat yang masih mereka menjalankan ritual ini, seorang dikasih satu. Kalau di Nias kita datang, terus di Sumatera Barat, terus di Riau juga kita ngambil. Tadinya kita nembak Welcome. hormatan itu ya. Welcome, ini juga sama. Gitu, gigit, cus, panas. Tadi gapitin di toh. Gapitnya ini. Tuh. Ini gapitnya diukirnya pakai emas dan udah 100 tahun lebih umurnya, tuh masih bisa dipakai. Cus. Terus? Dia nggak karetan. Hebat ya, orang dulu bikinnya. Canggih. Kasih untuk Beo. Beo yang gede deh. Terima kasih. Ini untuk... Sesuai ukuran rambut. Terus diapain? Dia udah biasa. Terus digosok-gosok noneng. Yang nggak dimakan dong. Jadi telan ya. Dimakan. Ini kan artinya welcome. Cheers. Terus merahnya dari mana tuh? Cheers. Dari Pinang. Cheers dulu. Dubang. Sering lihat dong di Papua. Keren ya koktel. Mabok. Rupanya. Coba pengen lihat aku tampang-tampang 2 orang fotografer senior mencoba sirih yang katanya udah. Kalau mau di Ya kok ketelan nih. apa sih? Aku juga kutelan. Terus dia nggak tahan tuh Beo. Gila merah. Koktel tuh. Koktel. Merah. Kamu kok bisa tahan? Udah lama menderita. Ya, Bain mukanya jadi berubah gitu. Saya sudah 3 kali. Di Nias saya pernah, di Nias pernah, di Di Nias studio. itu kayak seperti kesetrum gitu doang, kayak area listrik kesini semua. Ini nggak sekeras yang itu juga. Tapi kau telan juga waktu itu. Lupa. Tapi yang pasti dipotret rame-rame karena muka saya jadi merah. Tadi kamera udah dapet juga deh kayaknya mukanya kamu dengan ekspresi yang aneh gitu. Enak ya? Padahal orang makan sirih itu sampai umur 90 saya pernah lihat utuh giginya loh. Benar. Walaupun giginya tidak putih. Benar, benar. Kan sekarang ini kan semua menjadi tersingkirkan karena alasan praktis dan pragmatis, iya kan? Di sebuah tempat pertambangan di Papua, di gedung pertemuannya, kalau masih makan sirih tolong dibuang di luar, jadi ada tempat buang dulu, nggak boleh masuk ke dalam. Ya itu kan juga salah sebenarnya ya, padahal cuma dikasih tahu aja bahwa itu disediakan seperti tempat sampah, Iya. tapi jangan dilarang. Saya dengar di timur dilarang, tidak boleh menyirih, dilarang menyirih, padahal bukan menyirihnya yang salah ya kan? Membuang ludah merahnya itu. Tapi jangan dilarang Dubang. menyirihnya. Itu kan sama juga menegasikan kultur atau budaya yang sudah Dari Aceh sampai 100 Papua. tahun. Dari Aceh Aceh sampai sampai Papua. Iya. Jadi ini simbol untuk perdamaian. Hanya budaya itu katanya utuh dari full ya, Hanya ini. dan sambel. Sambal, tapi orang Papua nggak makan sambal. Iya, Nggak. Kalau ini masih.
Dari ujung sampai Sisir ujung. Pinang. Iya kan? Masih. Dia sering ke Papua kan? Iya. Mereka makan ini sama pinang. Laki perempuan juga kan? Ditawarin Tua nggak? muda ya. Tua muda ditawarin nggak? Ya kadang-kadang ditawarin. Makan juga? Menghormati harus. Iya. Sama kayak sekarang. Sama sekarang dan oke. Nah. Saya selalu makan, tapi dikit tapi pura-pura saya sebagian sama makan. Ya berarti belum Tahan. lulus. Belum lulus. Bain belum lulus. Ya kan? Tadi lagi ngomong soal kekerasan juga, bahwa sebetulnya jadi orang dulu tuh kalau mau sebelum ngobrol tuh dikasih sirih itu supaya yang diajak ngomong itu juga ngerti bahwa maksudnya itu baik, walaupun omongannya nggak enak, walaupun omongannya sesuatu yang menyakitkan, habis berkelahi kayak di kampung, habis kecurian kayak ternaknya, Apa ini? bisa damai. Itu nggak, Bang? Kayak keluak. Ini kelapa Afrika kayaknya. Jadi dia dari ini. Seashells yang apa ya? dari Bukan bawah. sih, ini tumbuhan kok. Tumbuhan, jadi dia hanyut di pantai pesisir Sumatera itu sama penduduk di Dari buang kepulauan atasnya. Seychelles yang di Afrika itu. Oh, apa namanya? Ya kelapa gini nih. Oh, oke. I thought you said seashells. Shells, no. Seychelles place. Seychelles. Cecile, ngomongnya yang benar dong. Orang Jawa bahasa Inggris jadinya gitu. I thought it's a seashells, kerang laut, Tapi bukan? nggak pernah bisa tumbuh di luar Seychelles. Oke, Ya. oke. Pernah lihat buahnya sendiri? Saya lihat di Aceh, Pernah Sumatera ketimpuk. Barat. Pernah Dia hanya bisa tumbuh di ketimpuk Seychelles. kera. Saya malah belum pernah lihat ininya. Tumbuhannya. Kelapa. Seperti kelapa, sekeluarga, sepupuan lah. Isinya juga kayak kelapa. Family. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya cuma lihat gambarnya. Ya udah, kita nanti ngobrol tentang lebih dalam lagi tentang gambar-gambar apa aja ya kan dalam fotojurnalistik setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Biasanya nggak kayak gitu loh. Pemirsa masih bersama Suara Indonesia dan masih dalam episode Suara Fotografer Jurnalistik Indonesia bersama Arbain Rambe dan Oscar Motuloh. Itu orang mana? Menokat. Menokat. Manado, Tapi ya. saya nggak tahu kalau Motuloh itu dari Manado, ya kan? Kalau Rambe Sering orang mengira Manado karena Y-nya itu. Padahal ada saya- ya? Emang ada marga Manado? Kambe ada pakai K. K sama R beda kali. Iya. Kalau di bioskop ya, beda. orang sering mengira Iya. ya K sama R jauh. Kalau di bioskop jauh. Kalau K sama M dekat ya. Ada teman kita namanya Monty. Terus Ya orang sering mengira saya Manado karena Rambe. Saya Batak. Mana ada Manado. Manado. Loh, Bataknya gimana coba? Batak. Saya Batak. Nggak mungkin. Kamu sudah terlalu lama di Batak, nggak kentara lagi Nggak Batak. kentara lagi. Sudah setahun aku. Kamu kalau di Batak nggak diaku lagi loh. Sangat, Iya kan? sangat. Kenapa ngomongnya kayak Sri Mulat gitu? Saya sebelum bisa bahasa Indonesia hanya bisa bahasa Jawa. Saya diasuh oleh pembantu yang hanya bisa bahasa Jawa. Nengen di gue. Semarang. Saya lahir sampai lulus SMA di Semarang. Jadi lidah saya dibentuk bukan oleh darah, tapi oleh lingkungan tempat saya tinggal. Oh gitu. Jadi Rambe tinggal Rambe. Rambe tinggal Rambe. Tinggal nama aja. Saya Lidah. kalau terkejut yang keluar bahasa Indonesia, bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia. Apa ya toh? Ya, saya kaget. Huruf J, oh, bukan itu Jawa Timur. Jawa Timuran ya, jangkrik ya toh. Enggak, saya Semarangan, huruf K. Ciami. Ya gitu-gitu deh. Gedenya di Semarang. BO gedenya di mana? Surabaya dia. Saya di mana-mana sih, karena ikut orang tua gitu, pindah gitu. Ya pasti ikut orang tua lah ya. Iyalah. Masih ikut orang muda. Begitu sudah tua ikut orang muda, ya kan? Pindah. Zaman berubah. Pindah tapi nggak ada sisanya Surabayanya, nggak kayak Arbain. Saya dari keluarga yang medok mungkin ya, semuanya medok. Ini lucu banget loh, ada orang Batak bisa ngomong kayak gitu. Medok. Baru lihat loh saya. Dia juga nggak kayak Menokat ya, Iya. ya kan? Dulu cita-cita ya emang mau jadi fotografer. Nggak pernah. Nggak Jadi fotografer sebetulnya kalau saya sih dijeburin. Nah, Diceburin. dijeburin karena satu waktu
awalnya kan saya mulai sebagai reporter, nulis ke pengadilan, ke pasar gitu-gitu, bikin reportase jurnalistik lah. Nah suatu waktu senior saya di divisi foto Antara nih, karena mereka mungkin lupa melakukan regenerasi, pensiun. Jadi tiba-tiba kosong nih, gitu. Terus ada pemret saya waktu itu langsung pikir, nih siapa yang gantiin aja, ini si gondrong ini aja. Masa sih beneran dijemurin? Jadi dijeburin, gitu. Jadi mulai kejebur. Awalnya saya pikir ngapain nih motret bukan bidang saya gitu kan. Tapi saya mikir bahwa ini satu medium yang menarik nih. Nah, udah saya coba belajar sendiri, nanya ke teman-teman, ketemu di lapangan. Jadi belajar secara otodidak lah. Dan akhirnya menyukainya. Cuman sebetulnya sih kalau secara usia udah agak telat karena saya mulai motret tuh udah umur 30-an gitu. Musuhnya jauh di bawah itu. Emang kalau 30-an telat ya, Bain? Kalau saya sih mulainya belia sekali, umur 14 tahun saya udah cuci cetak. Tetapi kalau jadi jurnalis sama dengan Oscar, saya 6 tahun reporter. Tahun ke 6,5 langsung redaktur foto. Ya sama dengan Oscar. Kok nggak ada yang dijerumuskan sama. Tiba-tiba jadi sama-sama kejebur juga? Sama-sama kejebur. Sama-sama kejebur. Saya dari reporter langsung redaktur foto, sama dengan Oscar kasusnya. Iya. Kan sering bikin sayembara, ya kan, lalu juga bukan bikin pelatihan. Ya. Maksudnya memang ada program untuk itu ya kan, yang fotografer dari seluruh Indonesia yang mudah-mudahan dapat kesempatan untuk menunjukkan hasil karyanya. Saya sama Oscar mungkin satu pikiran. Akhirnya pada suatu titik Kompas sama Antara juga, saya pernah ngasih workshop di Antara. Oscar juga pernah ngasih workshop di Fotografer Kompas. Saya juga pernah saling tukar, sinergi. Saling tukar. Kita nggak bisa merasa saling pintar. Karena yang dia ngerti kita nggak ngerti. Karena ilmu jurnalis itu tidak ada yang menstandarkan dan tidak ada lembaga resmi yang mengajarkan jurnalistik. Sehingga kita harus saling mengajarkan. Oscar ngajar di Kompas. Dan selalu berkembang juga ya. Memang sampai segitu dinamisnya. Sifat jurnalistik memang begitu kan. Dia berkembang dengan zaman ever gitu. Changing. Tidak ada definisi Ever eksak. changing. Tidak pernah ada definisi eksak pada jurnalisme. Iya dong. Tidak pernah ada definisi eksak. Jadi Oscar bisa ngomong A, saya mungkin ngomong C dan dua-duanya benar gitu loh. Iya. Gitu. It sounds like a philosophy akhirnya ya. Ya, berkembang dengan Tidak ada yang kebutuhan. absolut dan tidak Filosofi apa adanya. Ya ini filosofi. Filosofi orang Batak yang ngomongnya seperti Sri Mulatan. Iya. Ya kan? Loh, saya itu pendiri unit Ludruk ITB loh. Keren. Tahun Saya 80 wawancara berapa. sama Pak Tejo, saya sama Tejo kan pernah sekamar juga. Dulu waktu Ludruk berdiri saya ikut berdiri. Mungkin satu-satunya Batak yang ikut mendirikan unit Ludruk saya dulu mungkin. Satu-satunya Batak yang terus-terusan nonton Sri Mulat juga saya kali. Seneng banget. Mau ngaku wawancara tesis sama Tarzan itu, wah ketawa-ketawa ya kayak gini. Beda-beda. Beda tipis. Rasanya tuh. Versi Tarzan. Kurang ajar. Karena rambutnya gondrong. Dia nggak pernah gondrong. Pernah. Saya masuk Kompas gini rambut saya dulu. Apa ya toh? Ya nggak sepanjang Oscar tapi ya gini. Terus kok dipotong? Ya, saya orangnya bosanan ya. Mungkin minggu depan udah gondrong lagi mungkin, cuma nggak tumbuh-tumbuh. Kalau sekarang rambutnya dari dulu nggak pernah pendek. Emang begitu sih ya. Memang gitu ya. Bukan bosanan kayak dia. Dia pakai UB kok. Mau cepet nih. Terus cerita galeri foto jurnalistik Antara itu yang itu satu-satunya di Asia Tenggara kan, Beo? Katanya majalah begitu, bukan kata kita ya. Iya, majalah sama kita beneran kita kali ya. Iya kan? Nah, idenya apa sih waktu pertama kali itu? Ada satu majalah diterbitkan di Singapura waktu itu, namanya Foto Asia, yang mencoba melacak sendiri gitu ya. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa karena galeri ini sangat khusus sifatnya, jadi mereka menilai bahwa ini adalah satu jenis yang mungkin cuma ada di Jakarta gitu ya. Dan kebetulan karena itu didirikan oleh kantor berita Antara, maka dia segera menjadi rumah buat siapa aja, teman-teman dari pers, dari lembaga pers manapun gitu. Jadi teman-teman Kompas ngisi, Media Indonesia, Tempo dan sebagainya. Jadi itu kayak semacam rumah kedua lah buat para fotografer gitu ya. Dan itu memang wadah yang diharapkan bisa menjadi kayak semacam gathering buat para anak-anak muda dan sebagainya. Nggak ada kelas di situ, nggak ada wartawan-wartawan senior, semuanya pada waktu ada di sana, ya semuanya sama gitu ya. Jadi mereka, anak-anak muda yang baru belajar, itu bisa tiba-tiba ketemu misalnya dengan
almarhum Julian Siombing gitu ya. Iya. Sama kalau Arbain lagi pas nongkrong makan Indomie gitu kan, nah mereka ngerubunin ngelakuin dikit lah. pertanyaan. Nah, Ya kan? Indomie pakai telur jadi. Pakai telur. Jangan ketahuan menunya. Dan ngutang. Jangan ketahuan menunya. Indomie pakai telur di sebelah kantor Gitu. antara ngutang, ya kan? Ngutang gitu kan. Iya, jadi itu kayak ini ya, sanctum untuk semua Ya. Nah. orang. Ya, tempat di mana kita nyaman, datang mau ngapain juga. Iya. Jadi kita nggak usah jaim, mau hidup berantakan mau ngapain udah nggak masalah. Dan itu kan kebetulan tempat juga secara sejarah itu juga ada catatan sejarah emas buat pers Indonesia lah. Iya, itu tempat di mana Pada proklamasi pertama Proklamasi kali disebarluaskan, dikumandangkan ke disebarluaskan pada hari yang Indonesia. sama gitu ya. Iya, pemirsa masih bersama saya Irma Barat dalam Suara Indonesia dan masih bersama Oscar Motuloh dan Arbain Rambe, orang Batak yang nggak ada Batak-Bataknya. Tadi kita sudah bicara banyak tentang bagaimana pewarta itu perannya dan juga memerlukan kejelian tersendiri dalam menangkap satu peristiwa, ya kan? Dan itu tidak bisa diajarkan, tapi harus jeli melihatnya. Ya itu yang sering orang tanya sama saya, apa syarat mau masuk jadi fotografer? Saya bilang, kamu suka berita tidak? Bukan cuma gagah karena ngeliat James Nahwe, lihat Christopher Morris, gagah semua, sekarang mau pengen jadi fotografer. Bukan esensinya, bukan di situ. Bukan. Apakah kita senang melihat berita, senang memikirkan berita, dan senang menyampaikan lagi dengan benar? Itu intinya adalah itu. Bukan gagah-gagahan megang kamera keren, atau meliput kerusuhan, meliput apa, bukan. Iya, karena kan sekarang sejak era digital, ya kan, orang lebih gampang melihat video di YouTube, apapun yang terjadi di India terjadi sekarang kita bisa lihat langsung besok, ya kan, dan itu siaran langsung semuanya online, semuanya at the present moment, ya kan, itu mempengaruhi banyak juga dalam mewartakan ya. Iya, kalau dilihat memang pakemnya nih, kalau pakem dunia fotografi jurnalistik memang primadonanya adalah keahlian atau kecekatan si pewarta foto ini untuk menangkap momentum. Jadi itu. dia menggrab itu sedemikian rupa gitu loh. Dan fotografi membuat dia harus mengambil kesimpulan dari sebuah gerakan. Jadi dia ngelihat, dia bisa ngerasain, dan itu cukup dengan beberapa frame yang dipikirkan sehingga dia menangkap nih titik tertinggi dari sebuah peristiwa. Nggak harus orang nyebrang dan sebagainya itu diberondong dengan kecanggihan, dengan kecanggihan frame-frame dalam digital itu. Ini Anda membuat film atau bikin fotografi, menangkap momentum gitu. Nah, jadi untuk membuat kesimpulan itu, misalnya katakan kayak seperti yang dilakukan oleh Julian ketika memotret foto ikonnya dia, yang mahasiswa pas yang peristiwa tergeletak. Itu 5 frame. Tadi dibahas bahwa foto itulah yang membuat kemudian gerakan itu menjadi besar, dan itu sebuah foto yang sangat fenomenal dan menjadikan movement itu berdasarkan si foto perempuan yang mahasiswa tergeletak itu. Jadi kan? itu bisa kita sebut sebagai satu imaji ikonik dari perwakilan sebuah peristiwa. Gitu. Dan itu dipotret oleh Julian hanya dalam 5 frame untuk mendapatkan momentum tertinggi itu. Coba bayangkan misalnya dia tidak mempunyai latar belakang backgrounding jurnalistik yang baik terhadap lapangan, maka agak-agak berbeda pasti penangkapannya. Mungkin dia akan memberondong dengan 300 frame, lalu akan kesulitan untuk menentukan gambarnya yang mana. Gitu. Jadi itu dari sekian rentetan peristiwa itu ada kejelian juga, lalu ada rasa, dan juga ada goal atau aim ya yang dibuat itu. Kalau pewarta foto itu biasanya menunggu peristiwa ada blood, dan itu benar nggak sih? Ya, sebenarnya bahwa itu yang akan menjadi sesuatu yang seksi ketika digambar. Semua orang teman-teman jurnalis nungguin peristiwa itu terjadi gitu, ada yang berdarah-darah gitu. Ada prediksi dan ada kesimpulannya. Jadi gini, zaman sekarang orang bilang jadi wartawan lebih gampang dengan peralatan lebih gampang. Susah jauh lebih sulit. Zaman dulu waktu belum ada internet, komunikasi lebih susah. Cukup dapat buat aja kita udah bisa dilihatin orang ya. Sekarang cuma buat orang nonton TV, nonton internet dapat gitu loh. Jadi nggak bisa sekedar buat. Kita buat behind atau buat after dan sebagainya. Itu yang membuat sekarang jurnalistik sebenarnya lebih susah dengan peralatan yang lebih gampang. Jadi darah dan sebagainya itu hanya buat ya.
Tapi kenapa terjadi begini? Behind the story behind it ya kan, kenapa itu bisa terjadi dan lain-lain. Nggak cuma behind, in front juga. Behind-nya dan in front-nya itu yang kadang-kadang yang jadi lebih penting sekarang. Iya. Jadi kalau kita ngelihat juga ya, misalnya tadi disebut oleh Arbain nih, satu peristiwa ataupun bukan peristiwa yang katakan spot dalam sebuah kejadian gitu. Mestinya fotografer atau pewarta foto yang ideal gitu tanda petik, dia bisa merancang itu, dia bisa merancang dengan apa yang dia lihat yang dikembangkan dari pemberitaan yang sudah ada ataupun backgrounding lain yang ingin diperdalam dia oleh dia. merangkainya sendiri dalam pikirannya ya. Dan pikirannya dia membuat cerita, lalu dia memasukkan opini dia untuk mendorong, mendrive sebuah pemikiran, tidak sekedar menjadi saksi mata. Nah, itu yang kalau menurut saya penting dikemukakan, sehingga nggak perlu harus menunggu peristiwa berdarah. Iya. Gitu. Jadi dia harus bisa membuat cerita, dia harus bisa membuat apapun, bahkan itu ada di sekeliling kita, gitu. Jadi kecerdasan, intelektualitas, intuisi dia. Ya, dan kemampuan Tidak untuk sekedar sebagai saksi mata, merangkai gitu. iya, Saya cerita mungkin itu ada- dan menangkap momentumnya. Ada satu contoh ya, headline foto Kompas suatu hari, orang apa bagusnya foto ini, orang menaik gitu kan, coba gambar beberapa sepeda motor berkumpul di sebuah tempat SPBU, berkumpul dengan penuh itu, apa bagusnya foto ini, angle-nya pun nggak bagus. Ternyata foto itu adalah lanjutan dari berita HL sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya Menteri SDM mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di seluruh Indonesia, tidak ada. Tidak. Besoknya itu foto. Jadi foto itu menjadi kontekstual ya. Kontekstual, Dia menjadi secara visual mungkin tidak menarik. Artinya seperti itulah, jurnalisme itu seperti itu harusnya. bahwa menterinya berarti berkata gombal di hari sebelumnya karena ternyata Kira-kira SPBU betul. nggak ada di mana-mana dan itu antrian itu menunjukkan Ada kelangkaan omongannya BBM. salah ya. Ada kelangkaan BBM. So the picture speaks louder than 1,000 words itu Ya. berlaku buat kalian ya ketika mendapatkan foto yang bisa menjelaskan. Dan foto bagus itu juga bagi orang yang mengikuti berita, karena tidak bisa mungkin satu foto bisa bagus pada semua orang. Foto itu bagus pada orang yang sehari sebelumnya membaca dan mengikuti, seperti itu kira-kira. Jadi jurnalistik nggak bisa sesimpel itu. Bagus itu bisa bermacam-macam angle. Iya, itu kebanyakan kan kita melihat foto-foto yang sangat membantu dalam memahami sebuah peristiwa. Tapi jarang sekali kita mengetahui fotografernya itu siapa. Iya kan? Begitu banyak foto-foto yang ikonik, yang fantastik itu. Foto Yes. Bung Karno sedang membacakan proklamasi, ya kan? Nggak banyak yang tahu itu yang motret siapa. Sebetulnya gini, kalau sekarang selalu ada teks di bawahnya lengkap. Dulu, zaman dulu itu hanya nama kantor beritanya biasanya. Di pos saja atau siapa saja. Kalau Iya. sekarang diusahakan antara garis miring siapa, Kompas garis miring siapa. Betul. Sekarang. Dan apa yang dilakukan Oscar itu adalah juga mengangkat hasil karya mereka ya, walaupun foto dibukukan jurnalistik, seperti tapi ini, bukan hanya dibukukan, seringkali pameran juga ya kan. Artinya jadi- memberikan penghargaan walaupun mereka mewarta, tetapi ada juga hasil karya yang bisa dipamerkan sebagai jati diri atau ekspresi Iya, atau aktualisasi mereka gitu kira-kira ya. Soalnya kita memang memerlukan, jadi subjek pemotretnya itu juga subjek peristiwa harus dilihat secara menyeluruh gitu. Jadi kita nggak melihat bahwa tiba-tiba karya itu ada. Jadi untuk orang yang ingin mengetahui lebih jauh latar belakang sebuah peristiwa, ya dia bisa melirik kepada siapa nih subjek yang membuatnya. Iya. Nah itu harus jelas, itu harus terang sedemikian rupa sehingga diperlukan memang teman-teman yang melakukan riset yang membantu untuk bisa memperkenalkan. Banyak fotografer-fotografer mutiara-mutiara yang ada dalam lumpur, kita nggak pernah tahu. Gitu. Iya. Tapi itu tetap harus dimunculkan sebagai sebuah mutiara. Iya. Begitu. Jadi kamu ingin menampilkannya sebagai mutiara, gitu ya? Iya dong, Arbain. Kalau dulu kan tadi Bain bilang dulu cuman iPos antara nggak disebut namanya. Kalau Iya. sekarang orang lebih dekat dengan si Dan- betul. subjeknya itu. Dan fotografer kita tuh tidak kalah hebat dengan fotografer luar negeri. Yang luar negeri yang Kupikir hebat ya. itu lagi. Saya beberapa kali ke Olimpiade atau ke Grand Slam tenis, saya lihat mutu fotografer lain sama yang rata-rata di Indonesia bagusan rata-rata di Indonesia. Yang menonjol ya itu lagi. Yang Lebih- di Spot Illustrated kita lihat di mana gitu. Tapi secara average Indonesia jauh lebih bagus. Saya lihat foto-foto teman saya di lapangan lain masih lebih hebat daripada rata-rata yang di luar. Mungkin karena di sini lebih banyak dinamika, lebih banyak juga yang bisa ditangkap. terpublish tidak dengan segagap gembita mereka, terus tidak didukung oleh
post pre-processing yang bagus ya, di crop dengan editor yang lebih ngerti gambar, terus mutu cetak yang lebih bagus, ini kadang-kadang tenggelam seperti itu. Di luar negeri saya lihat, di press room saya lihat kita share foto, teman-teman saya di Indonesia jauh tidak kalah saya lihat. Jadi itu cukup menggembirakan sebenarnya ya, Iya. untuk semua fotografer Indonesia bahwa mereka nggak kalah sama yang di luar. Sangat. Dan sangat. jumlahnya juga jadi lebih banyak. Dan ini juga kan kemajuan dan kemudahan digital ini membuat demam untuk memotret itu kerasa banget ya. Satu sisi ya, tapi ada juga yang asal-asalnya hot terus lupa juga banyak. Ya kan itu harus pakai passion, Arbain. Passion, ya. Kayak dia melakukan apa segala sesuatu dengan passion, benar nggak Beo? Kalau nggak mana tahan sih dari tahun 92 sampai sekarang. Mencintai apa yang kita kerjakan Ya. dan mengerjakan apa yang kita cintai ya kan ya. Pinter loh. Dua-duanya ya. Filosofinya. Mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai. Itu kalau saya kan juga suka nyanyi. Jadi kalau nyanyi gini, I sing what I feel and I feel what I sing. Kira-kira sama lah gitu ya. Kurang lebih. Mengerjakan yang kita cintai adalah kemerdekaan, tapi mencintai apa yang kita kerjakan adalah kebahagiaan. Iya kan? Dia udah dikit lagi udah Ini menjadi retorik ya sekarang ya. Boleh juga. Dapat di internet. Aristoteles. Gara-gara Aristoteles temannya Plato ya. Itu kebetulan kaosnya Kompas dan Julian Siombing ya kan. Jadi yang akan dikerjakan terakhir ini ngapain, Arbain? Ya, saya sebagai sesama orang Kompas dan Julian hanya pernah membantu waktu Julian launching bukunya, saya ikut membantu persiapannya. Tapi sekarang yang lebih besar, Julian udah bukan milik Kompas lagi, mirip fotografer Indonesia saya kira ya, Oscar lah. Di posternya kita akan Julian udah menerbitkan foto terbaiknya dalam satu buku. Ya, sisa yang belum diterbitkan dan beberapa Itu yang split moment itu ya. split moment itu. Nah, beberapa foto yang tersisa remastered itu. Iya. Nah, itu sendiri mengcompile dan mengedit itu pasti foto-foto yang belum dipublish juga banyak banget ya. Justru itu. Jadi kita ngelihat karena split moment, split second yang pertama itu diabadikan banyak gabungan antara foto spot dan foto features yang dilakukan dalam penugasan. Ya, jadi Gitu. tour of duty ya ceritanya. Tour of duty-nya si Julian nih. Nah, kita mencoba melihat bahwa setiap sisi dari fotografer jurnalistik ada humanistiknya gitu ya. Iya. Nah, karenanya ini kita gali, kita tetap berdasarkan fungsi dia sebagai wartawan foto, pewarta foto, lalu kita mulai Dan lakukan hasil riset. karyanya yang personal, yang dibukukan itu nah, ya. itu adalah lanjutan dia sebagai jadi seorang sahabat dan sebagainya. Apa yang disebutkan oleh Arbain tadi bahwa seseorang dalam dunia pers di Indonesia lepas dari persaingan, rivalitas mereka di lapangan yang bekerja untuk masing-masing perusahaannya, dia juga menjadi aset nasional dunia pers kita sebetulnya. Ya, Ed Sulverdi, Kartonuri ini lepas dari persaingan gitu. media segala rupa itu adalah satu komunitas yang sebetulnya solid seharusnya ya, dan itu jadi tertampung lah di galeri Antara ya, kira-kira gitu ya Arbainnya. Ya tepatnya gini, saya punya kerja di suatu media, ada suatu media yang katanya saingan koran saya ya, kita bersaing katanya medianya, tapi kami di lapangan sering tukar-tukaran foto kadang-kadang, sering tukar info ya. Ada suatu peristiwa di mana si A ini foto sangat dibutuhkan. Dia akan keluar dari satu gedung, bisa pintu sana, bisa pintu sini. Cuma ada kami berdua. Kalau kita egoisan, kita bisa lolos dua-duanya. Akhirnya kita strategi, kamu di sana, saya di sini. Kalau dia keluar di sana, kamu bikin 2 kali, sini aku bikin 2 kali. Seperti itu, kadang-kadang kita melakukan seperti itu. Tapi memang yang harus dicatat bahwa tukar-tukaran foto yang dilakukan tetap menggunakan kreditasi atas namanya. Dan itu bukan hal yang tabu. Gitu. Karena itu bukan soal udah bukan soal ego lagi ya, soal menyampaikan foto Strategi kepada bagaimana strategi menyampaikan itu kepada publik ya kan, walaupun itu pinjam teman. Ada seperti foto pool. Ada 8 orang berhak untuk dapat gambar, tapi tempatnya cuma cukup satu. Yang satu ini boleh masuk atas izin dari 7 yang lain. 7 yang lain berhak atas foto itu walaupun namanya tetap sebetulnya itu dibuat untuk memudahkan pekerjaan kalian juga ya, bukan? Bukan, itu logika persaingan. Logika persaingan dan ya. Waktu Sanana nyoblos tahun 99 di gedung pers di Kebun Sirih, ada 30 kira-kira fotografer yang mau motret.
semua datang tepat waktu. Tetapi karena PBB waktu dia megang hanya boleh ngasih satu, mereka ngasih mandat ke saya. Saya ketua Pilih. PLV waktu itu. Kamu masuk atas izin kita semua, tetapi fotomu adalah hak kami semua. Ya selesai itu kita bagi semua. Itu namanya foto pool ya. Foto Betul, pool. betul. Sama Iya. di TV juga. Sama juga. 30 orang masuk juga momennya sama, itunya sama, mendingan satu tapi Ya, dibagi. dibagi. Ya, Haknya yang lain juga. Haknya sama, ya Ini kan? soalnya seeing is believing kan. Jadi memang mereka perlu melihat sebuah Dan dari kemudian peristiwa. mata mereka itu diwakilkan kepada rekannya yang pergi untuk merekam, gitu kan? Memberi mandat. Memberi mandat. Bio udah bikin buku banyak juga kan ya? Nggak Ada terlalu buku mengenai East Timor dan Marine. Art of Dying. Art of Dying. Ya. Emang ada buku Art of Dying? Iya. Ada buku kecil lah. Iya, namanya Art of katalog, Dying. katalog pamerannya. Ini ada yang buku fotografi, East Timor A Photographic Record and the Land of Bulungan, Samudra Air Mata. Ini keren nih yang terakhir, East Timor The Long and Winding Road. Nah itu Eddie Hasby. Eddie Hasby teman fotografer Kompas. Nah, aku bikinin pengantarnya aja di Oh, situ. oke. Tapi itu karya dia katakan the last 10 days of East Timor. The Last 10 Days of East Timor. Sebelum pindah dari Indonesia. Iya. Terus sekarang Arbain juga punya program televisi yang berbagi tips tentang bagaimana memotret dengan baik dan benar. Iya. Ya kan itu sebetulnya kelanjutan dari apa yang kamu sudah kerjakan, mengajar dan memberikan ya, seminar di menurut mana-mana. saya fotografi itu bisa diilmukan dan bisa diajarkan bisa dengan mudah karena saya belajar otodidak. Saya mencoba mengajar fotografi dengan logika otodidak itu. Jadi saya ngasih umpan, kalau kamu terajin kamu akan bisa nerusin sendiri. Ibaratnya saya bukakan pintu, kamu terusin ke dalam. Ya, tapi kan lebih senang kalau saya punya guru saya Oscar Motullah, guru saya Arbain Rambe gitu kan, ada yang disebut sebagai gurunya. Kalau dari internet gitu kan dia tidak punya panutan. Banyak orang yang menganggap saya gurunya. Iya, betul. Banyak orang beberapa ngomong eksplisit. Oh iya, dan nggak sama apa-apa saya. juga kan. Sebenarnya digurukan itu berat ya, berat. Saya cuma gini, saya merasa saya mendapatkan ilmu fotografi itu gratis. Jadi kadang-kadang dengan senang hati saya akan orang nanya pasti saya jawab. Orang nanya apapun pasti saya jawab. Pasti saya jawab. Dan TV itu jadi sebuah media yang membuat lebih senang lagi bisa reach Iya. orang lebih banyak ya. Di TV saya bikin di Kompas Cetak, di .com sama di TV. Ya udah masuk ranah bisnis juga ya, ada iklan yang dijual, ada uang yang diputarkan di situ ya. Tapi pada intinya adalah ilmu fotografi memang bisa dibuat menarik, bisa dibuat gratis, bisa dipungut bayaran dan sebagainya. Artinya sebenarnya ilmu apapun bisa dikemas seperti itu. Cuma kalau saya sendiri ingin ilmu fotografi itu menyenangkan, mudah dan murah. Kalau saya ingin seperti itu. Iya. Harus menyenangkan, mudah dan murah. Karena ya. kalau fotografi itu semua orang menguasai, yang untung kita juga kok. Kita dapat info lebih bagus, semua kita beli kok. Apalagi sekarang semua memakai social media network, ada BB, ada semua, bahkan orang telepon aja mau beli yang motretnya lebih bagus Betul, ketimbang teleponnya. Saya gitu. sendiri dalam waktu Ya kan? 1 hari saya mungkin 4 jam 5 jam saya habiskan untuk melihat foto di internet. Dan Iya. saya save sebagian besar. Dan saya menikmati itu. Saya di mobil nge-save foto banyak sekali, entah bukanya lagi kapan, tapi kalau udah menyimpan saya rasanya tenang. Itu penyakitnya fotografer ya, ingin mendokumentasikan dan mengarsip Iya. segala sesuatu dalam bentuk Pasti gambar. berguna entah kapan itu kan. Ya, insting jurnalis itu namanya ya. Dan juga suatu ketika saya butuh harus materi mengajar, saya buka-buka koleksi saya karena saya menemukan materi-materi Iya. yang untuk diajarkan. Ya. Beo terakhir sedang melakukan apa selain persiapan Julian Siombing? Saya juga lagi menyiapkan dengan beberapa teman untuk meneruskan funding ini, remaster edition ini. Karena itu juga sisi yang lain yang harus bisa disumbangkan oleh semua insan visual ya. Jadi mereka bisa bersama-sama Yeah. kita untuk melakukan itu. It's like the tribute to ourselves ya, Yeah. sebetulnya ya. Karena itu kerja banyak orang yang diperuntukkan bagi maestro yang sudah meninggal dunia. Iya. Jadi kita bisa belajar dari sana dan kita nggak hanya mendengar namanya saja, Iya. tapi kita bisa melihat karya, Memiliki karyanya, iya. mengapresiasi dan betul. memamerkan gitu. Jadi Iya. banyak karya-karya dari maestro-maestro lain yang mestinya bisa diabadikan juga ya. Betul. Dan dipamerkan. Ali Said mungkin juga. Nah, Ali Said sempat bikin buku, Iya. gitu. Tapi
senior-senior yang lain ini kebetulan nggak punya Iya, kesempatan hilang itu. semua, hilang Gitu. semua. Ya, mungkin itu juga jadi sebuah tantangan yang luar biasa ya untuk mencari hasil karya mereka yang mungkin udah Ya, kececeran di mana-mana jangankan itu, waktu Kartun Riyadi di pameran pun ada satu foto Kartun Riyadi itu bukan karya Kartun Riyadi. Jadi karena dulu pakai film, kadang kamera Mas Kartono ditaruh, seorang fotografer lain ambil make. Nah karena di rollnya Kartun Riyadi, kita menganggap karya Kartun Riyadi. Untung ada saksi mata mengatakan ini bukan. Oh, itu ada etiknya ya, kameranya Arbain, kalau saya yang tetap karya yang exposure, motret. tetap karya saya. Iya, kamera bisa dikatakan nyala. Kamera bisa siapa saja ya? Iya, Oke. kita bisa Jadi pinjam kamera. si klik itu benar ya? Yang Klik. membuat sebuah foto tercipta. Ya. Ya. Contoh seorang fotografer naruh di hutan kamera dengan fokus trapping ya. Begitu badak lewat, jebret badak, masa karya badak? Karya yang menyiapkan. Ya, jadi bukan menyiapkan, bukan. Karya yang membuat foto itu tercipta. Bukan Jadi karya badak. Kecuali badaknya lagi foto diri sendiri buat Facebook. Cekrek ya Facebook. Jadi badaknya bisa pakai ini apa self timer. Iya. Terima kasih banyak ya BO, Oscar Motuloh, Arbain Rambe sudah nyempetin dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan juga upayanya untuk memajukan fotografi jurnalistik tetap terus jalan dan kita jumpa lagi. Ya, sukses buat pameran Julian Siombingnya. Sukses buat acara TV-nya. sukses. Iya kan? Kapan-kapan aku diajarin juga ya. Aku Udah, tuh kan? rencana tuh pengen semua tamu tuh ajarin Paling semua tidak dengan udah beli sendiri. kamera kan? Iya. Satu langkah. Aku ikuti saranmu ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Arbain Rambe dan Oscar Motuloh. Mudah-mudahan Anda dapat memetik pelajaran dari apa yang kita obrolkan malam ini. Dan tadi kita dengarkan mereka berdua mengatakan bahwa memotret itu seharusnya mudah, murah, dan menyenangkan. Maka mulailah memotret dan kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.